Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, menjadi seorang pemilik usaha yang memiliki karyawan, ya sepantasnya kita wajib memberikan hak karyawan, yaitu gaji sesuai dengan perjanjian. Nah, seperti pada kasus kali ini, di mana ada seorang bos yang bernasib naas karena dia terkendala untuk membayar gaji karyawan. Gimana sih kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. RN atau pria yang biasa dipanggil Ujang. Ia berusia 43 tahun. Dirinya dilahirkan dan besar di kota Bandung. Ujang dikenal ramah dengan keluarga, teman, dan juga tetangga. Dia telah menikah dengan seorang wanita asal Jawa Tengah. Dia tinggal bersama di Cibiru, kota Bandung. Untuk penghasilan sehari-hari, dirinya ini bekerja sebagai seorang supir pribadi dari seorang pengusaha jasa transportasi yang terletak di Boyongbong, Kabupaten Garut. Penghasilan itulah yang diandalkan Ujang untuk menopang kehidupan dan juga keluarganya. 2 tahun lebih dirinya bekerja sebagai karyawan dari pengusaha bernama Stefanus Aditya Lai yang berusia 42 tahun. Usia keduanya hanya berbeda 1 tahun. Itulah yang membuat majikan Ujang itu terasa akrab dengannya. Tahun pun berganti, Ujang selalu melakukan rutinitasnya, yaitu bekerja lalu kembali pulang seperti biasa. Walaupun sudah lumayan lama bekerja, Ujang tidak terlalu mengenal keluarga Stephen. Karena diketahui Stephen dan istrinya ini berbeda rumah. Stephen tinggal sendiri di sebuah rumah di Jalan Saturnus Utara, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Stephen biasanya hanya meminta diantarkan ke kantor, ke rumah istri dan keluarganya, atau mengurus urusan pribadinya bersama keluarga. Gaji Ujang terbilang cukup untuk per bulannya, di mana dia setiap hari bukan hanya membantu mengantar sebagai supir, tetapi juga kadang membantu hal-hal yang ada di rumahnya Stephen. Memasuki bulan Juli 2022, Ujang mendapat informasi dari bosnya bahwa gaji dirinya ini akan ditunda sementara waktu. Ujang pun mencoba untuk mengerti, karena mungkin saja majikannya ini sedang memiliki hutang atau biaya tambahan untuk kehidupan keluarganya. Ujang pun sempat berpikir untuk berhenti saja karena dia merasa kerja kerasnya kala itu kurang sesuai dengan pendapatannya. Namun karena sulitnya mencari pekerjaan, dirinya pun mengalah dan tetap bekerja di rumah Stephen tanpa digaji. Stephen diketahui memang ramah, namun beberapa hal dirinya juga terlihat perhitungan akan sesuatu. Itulah yang membuat Ujang kadang mengeluh. Bukan hanya Stephen yang merasa kekurangan biaya untuk menanggung keperluan di bulan tersebut. Ujang pun tentu sangat kebingungan ya teman-teman, karena tidak adanya pemasukan pada bulan tersebut, di mana keluarganya hanya bergantung pada penghasilan dari Ujang. Bulan itu merupakan masa peralihan pandemi, yaitu beberapa anak sekolah mulai bertatap muka dan beberapa lainnya secara online. Dia mencoba untuk meminjam uang, namun tidak kunjung mendapatkan bantuan pinjaman. Hingga dirinya ini mengisahkan hal tersebut kepada bosnya, yaitu Stephen, agar dirinya ini sekiranya bisa membayarkan setengah saja dari gajinya. Tetapi kala itu Stephen kembali menjelaskan bahwa dirinya belum bisa membayarkan apapun ke Ujang. Lalu hari-hari pun berlalu, Ujang kemudian mulai beralasan sakit dan sebagainya karena dia belum ingin datang bekerja. Karena dia merasa dirinya ini sama sekali belum dibayar. Di mana dia tahu bahwa bosnya tersebut sebenarnya masih memiliki uang yang bisa memberikan setengah dari gajinya. Namun Ujang merasa dirinya ini benar-benar tidak diberikan kepastian. Apakah dia ini sebenarnya mau diberhentikan bekerja atau tidak, seperti itu ya. Sedangkan dirinya kadang masih dibutuhkan nih untuk mengantar majikannya ke beberapa tempat. Ujang pun akhirnya memberanikan diri kembali untuk mendatangi kediaman Stephen di Jalan Saturnus Utara 7, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.
Dia mendatangi Steven yang kala itu sedang berada di ruang tengah, tepatnya di depan TV sambil menelpon seseorang. Steven terlihat tidak acuh ya dengan kehadiran si Ujang. Ya, sambil menunggu obrolan Steven dengan seseorang di handphone, Ujang kemudian berdiri menatap majikannya dan memikirkan alasan apa lagi agar majikannya diiba dan memberikan haknya sebagai pekerja. Setelah percakapan di ponsel Steven selesai, Ujang pun kemudian dengan perlahan membuka obrolan untuk basa-basi dengan Steven, lalu menjelaskan topik utama, yaitu perihal gajinya yang belum dibayarkan sama sekali. Tiba-tiba saja Steven ini berdiri dan berjalan menaiki tangga ke lantai 2 rumahnya. Dan ternyata teman-teman, Steven turun membawa senpi. Steven malah membentak Ujang dan dia mengancam sambil membawa senpi tersebut. Ujang pun kala itu terkejut dan dia menjadi naik pitam. Lalu keduanya kemudian beradu mulut hingga Ujang mengambil sebuah palu di rumah tersebut. Saat itu Steven tetap membentak Ujang dan mengatakan tidak bisa memberikan gaji Ujang yang diketahui selama 1,5 bulan senilai 4,5 juta. Ujang kemudian melemparkan palu yang berada di tangannya hingga mengenai wajah Steven. Melihat Steven yang kala itu tersungkur berlumuran darah, Ujang lantas mengambil kabel rumah Steven dan kemudian melilitkan di lehernya Steven hingga kurang dari 4 menit majikannya tersebut ini sudah tidak bernafas lagi. Ujang pun lantas mengambil taplak meja, plastik dan juga bed cover di kamar Steven. Kemudian dia membungkus tubuh dari bosnya tersebut. Ujang pun membopong tubuhnya Steven menggunakan mobil Mitsubishi Pajero putih bernomor polisi D188AFL yang biasa digunakannya sehari-hari. Dia membawa benda milik Steven seperti jam tangan, TV, dan juga ponsel untuk dibuang. Hingga teman-teman keesokan harinya, warga di pinggir jalan raya Kampung Mekar Pamili, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, dibuat geger dengan penemuan tubuh yang kala itu tampak bermandikan darah dengan leher dan juga kaki yang diikat dengan kabel. Dan polisi pun kurang dari 24 jam menemukan saksi mata yang kala itu melihat Ujang membopong suatu benda yang sepertinya adalah tubuh manusia dengan bed cover. Hingga kemudian Ujang ditangkap teman-teman di dalam kontrakan rumahnya sendiri dengan keterangan dari istrinya. Dan akibat dari perbuatan Ujang ini, dia dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 atau pasal 365 ayat 3 serta 351 ayat 3 pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke teman-teman, demikianlah kasus pada hari ini. Adalah hak nih ya dari seorang karyawan untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tapi kala itu justru hal yang tidak mengenakan, yaitu ditodong dengan senpi justru yang diterima oleh Ujang. Dan hingga pada akhirnya terjadilah hal buruk tersebut. Nah, gimana nih menurut kalian dengan kasus kita kali ini? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!